BPBD Provinsi DKI Jakarta menyebutkan terdapat 15 titik di DKI Jakarta yang berpotensi mengalami pergerakan tanah saat cuaca ekstrim. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana pun menyebutkan Jakarta termasuk zona merah pergerakan tanah. Berikut liputan jurnalis MJN Adriase dan juru BPBD Provinsi DKI Jakarta menambahkan 5 titik di DKI Jakarta yang BPBD Provinsi DKI Jakarta, ibu kota Indonesia, adalah pusat ekonomi dan kehidupan masyarakat. Namun, di balik gemerlapnya kota ini, ada ancaman yang seringkali luput dari perhatian, yaitu gerakan tanah. Meski wilayah ini dikenal sebagai dataran rendah, ancaman tanah longsor tetap ada, terutama di wilayah perbukitan seperti Jakarta Selatan. Dalam video ini, kita akan menganalisis zona kerentanan gerakan tanah di DKI Jakarta menggunakan teknologi GIS atau Geographic Information System. Mari kita pelajari lebih lanjut. Untuk mengidentifikasi zona kerentanan gerakan tanah, kami menggunakan software ArcGIS versi 10.8. Bagaimana proses analisis ini memiliki beberapa tahapan penting yang melibatkan 1. Pengumpulan data. Kami menggunakan data kemiringan lereng, curah hujan, jenis tanah, dan penggunaan lahan. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan pengolahan data. Data-data ini diolah menggunakan analisis berbasis spasial dengan tools seperti SWOT Analysis dan Raster Calculator. Kami menghasilkan peta dengan tingkat kerentanan yang bervariasi. Yang terakhir, hasil dari akhir pengolahan data tersebut, peta yang kami hasilkan menunjukkan wilayah dengan tingkat kerentanan rendah, sedang, hingga tinggi terhadap gerakan tanah. Hasil analisis menunjukkan bahwa wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap gerakan tanah berada di daerah perbukitan, seperti di sebagian wilayah Jakarta Selatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan ini meliputi yang pertama, kemiringan lereng. Wilayah dengan kemiringan curam lebih rentan terhadap gerakan tanah. Yang kedua, curah hujan yang tinggi. Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu adanya longsor. Yang ketiga, jenis tanah. Tanah yang tidak stabil seperti lempung memiliki resiko lebih tinggi. Dampaknya sangat signifikan, terutama bagi infrastruktur, pemukiman, dan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, identifikasi ini sangat penting untuk mitigasi bencana. Sebenarnya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko gerakan tanah? Yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko gerakan tanah adalah pertama, melakukan reboisasi, di mana reboisasi ini adalah kegiatan menanam kembali pohon di area yang rawan untuk memperkuat struktur tanah. Kemudian yang kedua, pengelolaan drainase, di mana kegiatan ini membangun sistem drainase yang baik untuk menghindari akumulasi air di tanah. Yang ketiga, kesadaran masyarakat. Tentu penting untuk dilakukan sebagai edukasi tentang mitigasi bencana yang harus terus ditingkatkan di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat tahu pentingnya menjaga dan menyiapkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Kemudian yang terakhir adalah tidak kalah penting itu pengawasan oleh pemerintah terkait dengan perencanaan tata ruang
yang berbasis risiko bencana yang harus ditetapkan untuk pembangunan di masa depan. Gerakan tanah adalah ancaman yang nyata, tetapi kita bisa meminimalkan dampaknya dengan langkah-langkah yang tepat. Dengan teknologi seperti GIS, kita bisa memetakan risiko ini dan mengambil tindakan lebih awal. Mari bersama-sama menjaga Jakarta agar tetap aman dan berkelanjutan. Jangan lupa untuk tetap waspada dan peduli terhadap lingkungan di sekitar kita.